mengenal tingkatan jiwa oleh Ustadz Sayyid Abdullah As-Sagaf. Islam melihat jiwa manusia akan melalui berbagai tingkatan. Dalam perjalanannya menuju kesempurnaan, tingkatan-tingkatan ini menggambarkan kondisi jiwa berdasarkan hubungan manusia dengan hawa nafsu, dosa, dan kedekatannya kepada Allah. Dari Al-Quran kita dapat mengenali adanya 3 tingkatan jiwa, yaitu nafs al-ammarah, nafs al-lawwamah, dan nafs al-muthmainnah. 1. Nafs al-ammarah, jiwa yang memerintahkan keburukan. Nafs al-ammarah adalah jiwa yang dikendalikan sepenuhnya oleh hawa nafsu dan kecenderungan kepada keburukan. Jiwa ini mengikuti dorongan rendah seperti kemarahan, keserakahan, nafsu syahwat, dan cinta dunia yang berlebihan. Allah menggambarkan jiwa ini dalam Al-Quran. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Surat Yusuf, ayat 53. Seseorang yang terperangkap dalam keserakahan harta atau kecanduan dosa seperti mencuri, berbohong, dan perbuatan zalim lainnya adalah cerminan jiwa yang berada pada tingkatan ini. Hati orang tersebut tertutup dari cahaya Allah, sehingga sulit baginya untuk membebaskan diri dari kebatilan. Imam Ja'far Asy-Syadiq alaihi salam menggambarkan bahaya jiwa yang dikuasai hawa nafsu. Iyyaka wal hawa, fa innahu yasuddu 'anil haqqi wa yutilul amal wa yu'iddukum bil mauti wa yaj'aluka asira. Jauhilah hawa nafsu, karena ia menghalangimu dari kebenaran, memanjangkan angan-angan, menunda kesadaran terhadap kematian, dan menjadikanmu sebagai tawanan. Untuk terbebas dari tingkatan ini, manusia perlu menumbuhkan kesadaran dan berjuang melawan hawa nafsu melalui mujahadah, perjuangan melawan diri sendiri, dan tazkiyah, penyucian diri. Imam Ali Al-Ilas berkata, "Nafsuka aduuka fajahidha wa tahakkim 'alaiha." Jiwamu adalah musuhmu, maka perangilah ia dan kendalikanlah ia. 2. Nafs al-lawwamah, jiwa yang mencela diri. Nafs al-lawwamah adalah tingkatan jiwa yang mulai sadar akan kesalahan dan kekurangannya. Pada tingkat ini, manusia sering menyesali dosa-dosanya dan mencela dirinya sendiri karena menyimpang dari jalan kebenaran. Allah bersumpah dengan jiwa ini, "Wala uqsimu bin nafsil lawwamah." Dan aku bersumpah dengan jiwa yang selalu mencela dirinya sendiri. Surat Al-Qiyamah, ayat 2. Seperti orang yang sebelumnya sering meninggalkan salat, kemudian merasa bersalah dan mulai memperbaiki dirinya, adalah contoh jiwa yang berada pada tingkatan ini. Ia menyadari kekurangan dirinya, tetapi perjuangannya belum stabil, karena hawa nafsu masih sering menariknya kembali. Imam Ja'far Asy-Syadiq alaihi salam menjelaskan ciri orang yang memiliki jiwa yang mencela. Al-mu'minu da'iman baina khaufin wa raja, yalumu nafsahu ala ma qassara fih. Seorang mukmin selalu berada di antara rasa takut dan harapan. Ia mencela dirinya atas apa yang ia lalaikan. Pada tingkat ini seseorang mulai memasuki tahap taubat. Allah berjanji akan mengampuni dosa siapapun yang bertobat dengan tulus. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan diri. Surat Al-Baqarah, ayat 222. 3. Nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Nafs al-mutmainnah adalah tingkatan jiwa yang telah mencapai kedamaian sejati bersama Allah. Pada tingkatan ini, manusia telah mengalahkan hawa nafsu, hidup dalam ketaatan penuh kepada Allah, dan merasakan kenikmatan spiritual yang mendalam. Allah menyebut jiwa ini dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu rji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai. Surat Al-Fajr 27-28. Orang yang telah mencapai tingkat ini tidak lagi tergoda oleh dunia. Ia menjalani kehidupan dengan penuh keikhlasan, berserah diri sepenuhnya kepada Allah, dan selalu berada dalam keadaan zikir kepadanya. Misalnya, para nabi dan wali yang hidup dalam kesalehan sempurna adalah contoh jiwa yang telah mutmainnah. Imam
Imam Ali alaihi salam menjelaskan karakteristik jiwa yang tenang. As-sa'idu man kana qalbuhu mutma'innan bi dzikrillah wa la yuz'ijuhu hutamud dunya. Orang yang bahagia adalah yang hatinya tenang dengan mengingat Allah dan tidak terganggu oleh kerusakan dunia. Untuk mencapai tingkatan ini, seseorang harus mengamalkan zikir, tawakal, dan totalitas ibadah. Imam Ja'far Asy-Syadiq alaihi salam berkata, "Dzikrullahi ansul mutmainnina wa rahatul arifin." Mengingat Allah adalah hiburan bagi jiwa-jiwa yang tenang dan ketenangan bagi hati-hati yang mengenalnya. Silahkan didengarkan beberapa koleksi dari Ustadz Sayyid Abdullah Assegaf di akun YouTube Masyar. Jangan lupa di subscribe, like, dan share.